Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Fatur Rahman dari Institut Seni Budaya Indonesia Bandung, Fakultas Seni Pertunjukan, Program Studi Angklung dan Musik Bambu dengan NIM 221423012. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang 7 unsur kebudayaan. Salah satunya adalah kesenian ondel-ondel dan tradisi Betawi. Yang akan saya bahas adalah 7 unsur kebudayaan. Salah satunya adalah ondel-ondel dan tradisi masyarakat Betawi. Apa itu 7 unsur kebudayaan? Terdapat 7 unsur kebudayaan universal yang dikemukakan oleh para antropolog. Ketujuh unsur ini dianggap sebagai elemen dasar yang dimiliki oleh semua kebudayaan di dunia, meskipun wujudnya bisa berbeda-beda di setiap masyarakat. Berikut 7 unsur kebudayaan. Yang pertama, sistem religi atau sistem kepercayaan. Sistem religi adalah salah satu unsur kebudayaan yang berisi keyakinan, praktik, dan aturan yang berkaitan dengan hal-hal yang dianggap suci, gaib, atau transenden oleh suatu masyarakat. Sistem religi memberikan panduan mengenai asal-usul kehidupan, makna hidup, serta cara berhubungan dengan kekuatan yang lebih tinggi seperti Tuhan, dewa, atau roh-roh. Sistem keyakinan dan praktik spiritual yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat, hal ini mencakup kepercayaan kepada Tuhan, dewa, roh, atau kekuatan gaib. Kemudian yang kedua, upacara keagamaan, ritual, dan persembahan. Yang ketiga, tempat ibadah, kitab suci, tokoh agama. Kemudian dari 7 unsur kebudayaan setelah sistem religi adalah sistem sosial dan organisasi kemasyarakatan. Apa itu sistem sosial dan organisasi kemasyarakatan? Sistem sosial dan organisasi kemasyarakatan adalah unsur kebudayaan yang mengatur bagaimana hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat terjalin. Sistem ini mengandung aturan, pola interaksi, dan struktur yang menentukan peran, status, serta kewajiban setiap anggota masyarakat. Sebagai fungsi mengatur pola interaksi dan hubungan antar individu dalam masyarakat ini mencakup keluarga, struktur sosial, lembaga sosial, sebagai contoh sistem kekerabatan patrilineal atau matrilineal. Kemudian setelah sistem sosial dan organisasi kemasyarakatan, yang ketiga ada sistem bahasa. Sistem bahasa adalah unsur kebudayaan yang berupa cara komunikasi yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk menyampaikan informasi, pikiran, perasaan, dan nilai-nilai budaya dari suatu individu ke individu lain, serta dari generasi ke generasi. Bahasa merupakan alat utama dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Bahasa tidak hanya berupa lisan, tetapi juga bisa berupa tulisan, simbol, atau isyarat. Bahasa juga mencerminkan cara berpikir dan pandangan hidup suatu masyarakat. Contoh, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, aksara Hanacaraka, dan lain-lain. Kemudian, setelah sistem bahasa, kita beralih ke poin yang keempat, yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan adalah unsur kebudayaan yang mencakup seluruh pengetahuan, kepercayaan, teknologi, dan keterampilan yang dimiliki suatu masyarakat untuk memahami dan mengelola lingkungan hidupnya. Sistem ini meliputi cara-cara memperoleh, menyimpan, dan menggunakan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mencakup cara hidup dan memahami lingkungan meliputi 1. Pengetahuan tentang alam, dapat berupa tumbuhan, binatang, ataupun cuaca. 2. Teknologi lokal, ilmu pengobatan tradisional. 3. Pendidikan formal dan informal. Kemudian unsur kebudayaan yang kelima adalah sistem mata pencaharian atau sistem ekonomi. Sistem mata pencaharian adalah unsur kebudayaan yang berkaitan dengan cara-cara masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai aktivitas ekonomi.
Ini mencakup berbagai bentuk pekerjaan atau usaha yang dilakukan untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Cara masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ini mencakup pertanian, perikanan, peternakan, berburu, berdagang, dan masih banyak lagi. Kemudian, setelah sistem mata pencaharian ekonomi, kita geser lagi ke sistem teknologi dan peralatan. Sistem teknologi dan peralatan adalah unsur kebudayaan yang meliputi semua alat, teknik, dan cara yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sistem ini mencakup pengetahuan dan keterampilan dalam membuat dan menggunakan berbagai alat dan teknologi yang membantu aktivitas manusia. Perwujudan kebudayaan dalam bentuk fisik seperti alat dan teknologi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, alat pertanian seperti cangkul, rumah adat, pakaian tradisional, perahu, alat musik. Jika kita maju ke zaman modern, sekarang alat pertanian dibantu oleh traktor seperti mesin-mesin penyebar bibit dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah kesenian. Kesenian adalah unsur kebudayaan yang mencakup berbagai bentuk ekspresi, estetika, dan kreativitas manusia yang diwujudkan dalam karya seni. Kesenian menjadi media untuk mengekspresikan perasaan, gagasan, nilai, dan identitas budaya suatu masyarakat. Ekspresi estetika dan nilai budaya melalui karya seni dapat meliputi seni rupa, tari, musik, sastra, teater, dan arsitektur, upacara adat, dan seni pertunjukan. Nah, yang akan saya bahas adalah poin ketujuh, yaitu kesenian. Kesenian ondel-ondel dan masyarakat Betawi. Poin yang pertama yang saya akan bahas adalah awal mula ondel-ondel tercipta. Sejarah ondel-ondel telah dimulai sejak Jakarta masih menyandang nama Sunda Kelapa. Dikutip dari situs dinasKebudayaan.jakarta.go.id, boneka ini banyak dijumpai sebagai dekorasi di perkantoran, gedung, hotel, sampai pusat perbelanjaan ketika peringatan hari-hari besar. Selain simbol ucapan syukur pada Yang Maha Kuasa atas kesejahteraan serta panen melimpah, ondel-ondel pun umum dipakai saat iringan sunatan maupun pengantin. Ondel-ondel selalu tampil berpasangan, boneka laki-laki ditandai dengan warna wajahnya yang merah lengkap dengan alis tebal, mata besar, kumis, serta senyum ramah. Ondel-ondel laki-laki melambangkan keberanian dan semangat. Sementara untuk ondel-ondel perempuan mempunyai wajah putih, mata yang besar, alis tebal, bulu mata lentik, bibir merah, bergincu, dan tersenyum. Telinga beranting, tak lupa mahkota di dahinya. Ondel-ondel perempuan menjadi simbol kesucian serta kekuatan baik. Sejarah ondel-ondel yang saat ini dikenal sebagai ikon kebudayaan Betawi sangatlah panjang. Boneka menyerupai manusia tersebut diperkirakan sudah ada sejak 1600 Masehi. Selain sebagai penolak bala, ondel-ondel di masa lalu kerap dipakai dalam acara iring-iringan kerajaan. Dikutip dari sejarah sosial dan kumparan.com. Kemudian poin yang akan saya bahas adalah bentuk dan struktur. Bentuk dan struktur dari ondel-ondel sebagai berikut. Ukuran. Ondel-ondel memiliki tinggi kurang lebih 2,5 meter atau kurang lebih 2,5 meter. Diameter kepala kurang lebih 80 cm, berat sekitar 30-50 kg tergantung bahan. Jadi para manusia atau orang yang ada di dalamnya itu sangat kuat karena dapat menopang bobot 30-50 kg. Struktur. Rangka badan terbuat dari anyaman bambu yang ringan, membentuk kerangka seperti sangkar besar agar bisa dikenakan oleh pemain di dalamnya. Kepala terbuat dari kayu atau papier mâche, dihias dengan cat mencolok dan rambut hijau hitam panjang. Yang terakhir ada wajah, dibedakan menurut jenis kelamin. Laki-laki wajah berwarna merah melambangkan kekuatan, sedangkan perempuan wajah berwarna putih melambangkan kelembutan.
Kemudian ada pakaian dan atribut. Pakaian dan atribut. Busana ondel-ondel laki-laki biasanya mengenakan baju adat Betawi dengan warna cerah dan motif batik atau tenun. Kemudian perempuan memakai kebaya lengkap dengan selendang. Poin yang kedua ada hiasan kepala berupa mahkota berhias kertas warna-warni menyerupai bunga atau sinar matahari. Dan yang terakhir ada rambut, terbuat dari ijuk atau benang hitam panjang. Kita slide lagi ke iringan musik. Nah, ondel-ondel diiringi musik khas dengan pemain musiknya terdiri atas 7 orang. Masing-masing pemain musik membawa alat berupa gendang 2 buah yakni gendang laki-laki dan gendang perempuan, kempul, gong, kenong, kecrek, dan trompet atau yang sekarang umum digantikan dengan tehyan. Awalnya, lagu pokok yang sering dibawakan untuk mengiringi ondel-ondel tandak adalah lagu Leles dan Manggele. Kedua lagu itu dimainkan secara berulang dan tidak terdapat syair, melainkan bentuk musik instrumental. Seiring perjalanannya waktu, demi menjaga penonton agar tidak jenuh, dimainkan pula lagu-lagu Betawi seperti diantaranya Si Jali-Jali, Sirih Kuning, Ondel-Ondel, dan Keroncong Kemayoran. Meskipun ondel-ondel memiliki musik pengiring tersendiri, namun bisa juga diiringi oleh gambang kromong, tanjidor, dan lain-lain. Sumber dari kebudayaan.kemdikbud.go.id. Kita slide ke materi selanjutnya. Setelah iringan musik, pakaian dan atribut, serta bentuk dan struktur, kita geser ke fungsi tradisional. Fungsi tradisional dari ondel-ondel itu tersendiri dulu dikaitkan dengan hal-hal mistis atau bisa dikaitkan dengan hal animisme. Contoh seperti penolak bala. Yang kedua, digunakan untuk mengusir roh jahat atau energi negatif seperti yang saya bahas sebelumnya. Yang ketiga, wujud ondel-ondel yang besar dan menyeramkan dipercaya dapat menakuti makhluk halus. Yang keempat, pelindung kampung. Yang kelima, diarah keliling kampung sebagai penjaga simbolis agar kampung aman dari mara bahaya. Yang keenam, bagian dari ritual adat. Yang ketujuh, muncul dalam upacara adat seperti bersih desa, pindah rumah, panen, atau upacara tolak bala. Dalam fungsi tradisional, ondel-ondel tersendiri dapat dikatakan sebagai berkaitan dengan hal mistis karena wujud ondel-ondel yang besar dan menyeramkan dipercaya dapat menakuti makhluk halus itu. Fungsi tradisional ini mungkin sekarang tidak dapat dipercaya oleh sebagian masyarakat dikarenakan zaman telah berkembang dan modern. Maka oleh karena itu, fungsi tradisional telah dialihkan sebagai fungsi ondel-ondel saat ini. Fungsi ondel-ondel saat ini kemudian tidak sama, malahan dapat jauh berbeda dari fungsi ondel-ondel tradisional. Karena fungsi ondel-ondel saat ini dapat berupa simbol budaya Betawi, menjadi ikon budaya Jakarta, dan sering ditampilkan di festival, acara pemerintah dan pariwisata, hiburan rakyat, digunakan oleh seniman jalanan sebagai sarana hiburan, sering tampil dengan iringan musik gambang kromong atau tanjidor, pendidikan dan promosi budaya, diperkenalkan di sekolah dan media sebagai bagian dari pelestarian budaya lokal. Hal ini tentu saja menggeser fungsi ondel-ondel sebagai fungsi tradisional yang utama dan fungsinya adalah untuk mengaitkan dengan hal mistis atau animisme, kemudian diganti dengan fungsi ondel-ondel yang saat ini lebih modern dengan mengikuti perkembangan zaman serta meninggalkan fungsi tradisional yang terbilang kuno. Sekian penjelasan tentang 7 unsur kebudayaan dan kesenian ondel-ondel. Mungkin cuma segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah perkataan dalam penyampaiannya. Mohon maaf bila ada salah penulisan dalam penyampaiannya. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.